Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Meliani. Saya Rashad Zafira. Saya Satrio Waluyo. Saya Tabita Putri Sabila. Kami di sini akan menjelaskan mengenai aturan konten penyiaran televisi di Amerika. Baik, kegiatan lembaga penyiaran di seluruh dunia diatur secara ketat oleh persepsi universal yang menyatakan bahwa konten dan kegiatan bisnis media bisa sangat memengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi, sosial, politik, dan kehidupan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, kalau dilihat secara cermat, kita akan mengetahui adanya perbedaan konten media di masing-masing negara. Misalnya, di beberapa negara ada siaran TV yang mengandung kekerasan, sementara di negara lain tayangan kekerasan tidak ada sama sekali atau sangat kecil presentasinya. Hal demikian juga terjadi pada konten yang terkait dengan bidang politik, iklan, pendidikan, dan seks. Seringkali perbedaan dalam konten ini merupakan akibat dari peraturan yang diterapkan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah dalam upaya mereka untuk melindungi masyarakat. Peraturan media bentuknya macam-macam, dengan tingkat pengaruh yang juga beragam dan melibatkan banyak pihak, misalnya kelompok-kelompok masyarakat sipil, asosiasi-asosiasi industri, organisasi-organisasi internasional, atau lembaga-lembaga nasional yang terkait dengan operasi usaha lembaga penyiaran TV. Namun demikian, semua regulasi atau peraturan media hanya ditujukan pada dua hal. Satu, konten media, dan dua, operasi media. Peraturan-peraturan konten media biasanya dimaksudkan untuk, misalnya, melindungi masyarakat dari dampak negatif isi siaran, atau untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat, atau memberikan apresiasi terhadap budaya. Di beberapa negara, peraturan tentang konten ini diatur secara ketat oleh pemerintah. Sementara di beberapa negara lainnya, peraturan demikian ini menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga independen. Sebelum melihat bagaimana peraturan konten siaran TV di Amerika dan negara-negara lainnya, perlu diketahui terlebih dahulu kategori lembaga yang terkait dengan keberadaan regulasi ini. Yaitu, yang pertama adalah lembaga-lembaga yang terkait dengan pemerintah, yang kedua, organisasi-organisasi profesional atau organisasi-organisasi media, yang ketiga, ada kelompok-kelompok masyarakat sipil, yang keempat, ada kelompok pengusaha, sponsor atau pengiklan, dan yang terakhir, pemisah atau pendengar. Di Amerika Serikat, regulasi utama media disiapkan oleh Komisi Komunikasi Federal atau Federal Communication Commission. Di samping itu, lembaga legislatif atau Senat dan DPR, serta Mahkamah Agung. Keterlibatan lembaga-lembaga ini dimaksudkan untuk memastikan adanya sistem check and balance dalam penyelenggaraan dan pengawasan penyiaran. Regulasi media di Amerika Serikat mengikuti model libertarian, yakni keterlibatan pemerintah pusat sangat kecil dalam operasi sehari-hari organisasi media, dan bila memungkinkan, pasar bisnislah yang seharusnya menjadi pengaruh atas operasi dan konten media. Campur tangan pemerintah yang sangat minim inilah yang menjadi filosofi dan ciri utama dari sistem media di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, koran dan internet tidak diatur oleh lembaga yang terkait dengan pemerintah pusat. Konten kedua jenis media ini sudah dibebaskan dari The First Amendment, sebuah undang-undang Kongres tahun 1788 yang menghasilkan sejumlah amandemen atas konstitusi Amerika. Amandemen pertama juga berlaku sebagai prinsip pembeda dalam hal hukum antara media penyiaran dan media cetak. Media penyiaran harus lebih memerhatikan kepentingan publik, karena persaingan di bidang bisnis ini tidak seketat persaingan media cetak. Kesimpulan ini berasal dari pendapat bahwa spektrum frekuensi penyiaran hanya dapat dipancarkan ke saluran-saluran radio dan televisi yang jumlahnya terbatas. Sementara media cetak bisa didistribusikan ke tempat-tempat yang tak terbatas, termasuk tempat virtual. Namun demikian, berkembangnya saluran radio dan televisi satelit dan kabel telah melemahkan pendapat di atas sehingga sejumlah regulasi tentang kepemilikan media kemudian dicabut oleh Telecommunication Act tahun 1996. Di Amerika Serikat, lembaga utama yang terkait dengan pemerintah dalam mengatur penyiaran adalah FCC, atau Federal Communications Commission, yang dibentuk berdasarkan Communications Act tahun 1934.
Pada awalnya, FCC ini merupakan semacam tim ahli Kongres yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan Kongres. Meskipun FCC juga melaksanakan keputusan-keputusan dari pengadilan, FCC bertanggung jawab langsung kepada Kongres melalui Senate Committee yang menangani perdagangan, ilmu pengetahuan, dan transportasi, dan melalui House Committee yang menangani energi dan perdagangan. 5 komisioner FCC semuanya dipilih oleh Presiden dan disetujui oleh Senat. Komisioner FCC boleh berasal dari partai politik yang sama, namun jumlahnya tidak boleh lebih dari 3. Kini FCC banyak ditiru sebagai menjadi model lembaga yang memisahkan regulasi media dari kontrol pemerintah pusat. Di Amerika Serikat, semua operasi radio dan satelit termasuk terestrial, kabel, dan satelit, dan semua komunikasi termasuk telepon dan komputer berada di bawah yurisdiksi kewenangan FCC. Lembaga inilah yang mewakili kewenangan untuk membuat dan mengubah regulasi serta sekaligus menerapkan regulasi tersebut. FCC juga bertanggung jawab melakukan konsultasi dengan Kongres dengan menyampaikan pendapat-pendapat tentang legislasi media yang mungkin diperlukan. Berdasarkan filosofi libertarian, pendekatan yang dilakukan oleh FCC dalam mengatur regulasi media adalah dengan membiarkan terjadinya kompetisi di dalam pasar komersial, sehingga pasar inilah yang kemudian akan mengatur diri mereka sendiri, khususnya dalam menyediakan konten media. Dengan kata lain, FCC berharap bahwa sebagian besar regulasi haruslah berasal dari para pelaku media itu sendiri. Di Amerika Serikat, semua lembaga penyiaran, baik negara maupun swasta, harus mendapatkan izin dari FCC. Stasiun radio dan TV masing-masing mendapatkan lisensi untuk operasi selama 8 tahun. Pemberian lisensi dilakukan untuk memastikan bahwa baik lembaga penyiaran pemerintah maupun swasta sama-sama memerhatikan dan memenuhi harapan, kenyamanan, dan kebutuhan masyarakat. Ini merupakan sebuah standar yang harus dipenuhi. Namun demikian, FCC tidak mengatur konten media dan akses media karena mekanisme utama yang dipakai untuk menentukan apakah lembaga penyiaran itu memenuhi standar tersebut adalah pasar komersial. Ada 3 bidang regulasi konten yang pengawasannya menjadi tanggung jawab FCC. Yang pertama adalah indesensi, ketidakpatutan yang di Amerika memiliki definisi yang berbeda dengan obscenity, pencabulan. The Communication Act tahun 1934 melarang penyiaran program cabul pada jam berapapun. Pada dasarnya, kecabulan itu diartikan apakah seseorang sesuai dengan standar komunitas modern menganggap bahwa sebuah siaran itu menyebabkan timbulnya hasrat seksual. Namun demikian, beberapa jenis program siaran yang dianggap tidak patut malah diizinkan antara jam 10 malam dan jam 6 pagi. Sementara itu, menurut FCC, indesensi adalah bahasa yang dalam konteks menyajikan atau menggambarkan kegiatan atau organ seksual. Lihat juga kebijakan FCC Policy Statement tahun 2001. Jadi, barometer atau ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah sebuah siaran itu indecent adalah pasar komersial media itu sendiri, yang biasanya secara otomatis bereaksi negatif atas siaran-siaran yang berisi kecabulan. Yang kedua adalah siaran iklan komersial yang dilakukan oleh lembaga penyiaran non-komersial. Di Amerika, lembaga penyiaran non-komersial, stasiun publik, sekolah dan kampus, serta lembaga penyiaran komunitas dilarang keras untuk menyiarkan iklan. Namun demikian, di bawah aturan yang ketat, mereka boleh menyiarkan sponsor, yang batasan-batasannya dibuat secara jelas. Antara lain dilarang menyiarkan program yang menghimbau pemirsa atau pendengar untuk membeli sesuatu atau memberi potongan harga atas sebuah produk atau jasa. Regulasi bidang konten yang ketiga adalah siaran anak-anak. Sesuai dengan FCC Report dan Order tahun 1996 dan Congressional Children's Television Act tahun 1990, semua stasiun televisi harus menyediakan siaran anak-anak sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Salah satu syaratnya adalah bahwa semua stasiun harus menyediakan paling tidak 3 jam per minggu untuk menyiarkan program siaran pendidikan atau informasi untuk anak-anak. Meskipun hal ini diserahkan kembali ke masing-masing lembaga penyiaran,
Untuk mengartikan apa program siaran pendidikan dan informasi itu, syarat lainnya adalah bahwa bumpers harus disiarkan antara program siaran anak-anak dan iklan. Dan syarat ketiga adalah bahwa waktu siar iklan dibatasi sampai 10 menit per jam pada hari kerja, Senin sampai Jumat, dan 12 menit per jam pada hari pekan, Sabtu sampai Minggu. Peraturan ini adalah satu-satunya peraturan yang harus ditaati oleh semua lembaga penyiaran. Di samping itu, sebagai bagian dalam proses pemberian perpanjangan lisensi, FCC juga melakukan evaluasi atas komitmen stasiun televisi terhadap program siaran anak-anak. Dalam hal ini, FCC menggunakan dua kewenangannya untuk memastikan bahwa aturan-aturan tersebut ditaati dengan baik. Kewenangan pertamanya adalah mencabut lisensi atau tidak memberi perpanjang lisensi. Kewenangan ini jarang sekali dipergunakan kecuali kepada lembaga penyiaran yang berulang kali dengan sengaja melanggar undang-undang dan peraturan. Kewenangan kedua dan merupakan kewenangan utama adalah mengenakan denda. Kewenangan ini bisa diterapkan kepada lembaga penyiaran yang melanggar regulasi atau undang-undang. FCC memiliki sejumlah pegawai lapangan yang terus memonitor jika terjadi pelanggaran teknis. Namun demikian, untuk pelanggaran regulasi yang berkaitan dengan konten, FCC menunggu aduan dari masyarakat. Misalnya pada tahun 2001, FCC mengenakan denda kepada KKMG karena menyiarkan lagu Eminem yang berjudul The Real Slim Shady. Menurut Quarterly Report on Informal Consumer Inquiries and Complaint Release tahun 2003, FCC menerima 19.920 aduan tentang indecency dan obscenity. Secara umum, FCC tidak secara aktif mengatur konten siaran di Amerika Serikat. Namun demikian, pendekatan yang dilakukan untuk memengaruhi konten media agar tidak menyiarkan kekerasan, alkohol, iklan, dan ketidakpatutan adalah dengan masyarakat menentukan sendiri apa yang bisa dan tidak bisa diterima. Oleh karena itu, FCC akan berfungsi sebagai sebuah regulator isi media jika diminta oleh masyarakat luas. Perselisihan atau tumpang tindih regulasi antar lembaga juga pernah terjadi di Amerika. Seringkali tumpang tindih juga berimbas pada lembaga penyiaran. Contoh kasus demikian terjadi ketika FCC, lembaga pemerintah regulator pada tahun 1990-an, mengeluarkan regulasi yang meminta semua lembaga penyiaran menyiarkan program anak-anak. Peraturan ini ditentang oleh National Association of Broadcasters, Asosiasi Lembaga Penyiaran Nasional, sebuah lembaga regulator industri. Asosiasi ini berpendapat bahwa peraturan FCC tersebut melanggar hak free speech mereka. Kedua lembaga ini terus berseteru dan berbeda pendapat atas konten siaran. Dan kasus-kasus seperti ini seringkali berakhir dengan adanya keputusan pengadilan yang mengikat. The United States Court melarang dengan tegas siaran yang mengandung konten obscene, indecent, or profane, tetapi tidak memberi definisi atau istilah-istilah tersebut. Dan ini menjadi tugas FCC melalui fungsinya regulasinya untuk merumuskan definisi istilah-istilah tersebut. Pada dasarnya, menyiarkan program yang obscene jam berapapun termasuk melanggar hukum di Amerika. Mahkamah Agung Amerika Serikat merumuskan 3 hal untuk menentukan apakah sebuah siaran itu obscene atau tidak. Yang pertama, seorang awam dengan menggunakan standar-standar komunitas modern menganggap sebuah siaran secara keseluruhan menimbulkan atau menyebabkan timbulnya hawa nafsu seksual. Yang kedua, konten siaran menunjukkan atau menggambarkan secara jelas perilaku seksual yang biasa secara spesifik didefinisikan menurut undang-undang. Yang ketiga, konten siaran secara keseluruhan tidak atau kurang mengandung nilai ilmiah, politik, artistik, atau sastra. Undang-undang negara federal juga melarang konten siaran yang tidak pantas atau menggunakan bahasa cabul. Menurut FCC, siaran yang tidak pantas itu termasuk konten yang seksual atau konten merangsang yang tidak dianggap tidak sampai ke tingkat cabul. Konten yang tidak pantas tidak bisa dilarang sama sekali karena dilindungi oleh The First Amendment. FCC telah mengeluarkan aturan yang melarang siaran tak pantas antara jam 6 pagi dan 10 malam. FCC mengartikan profanity sebagai termasuk bahasa yang kotor atau bahasa kasar
bagi pemirsa yang mendengarnya sehingga menimbulkan rasa kesal atau jijik. Jika sebuah stasiun televisi menyiarkan konten yang obscene, indecent, atau profane, FCC bisa menerbitkan surat peringatan, mengenakan denda, atau mencabut lisensi siarannya. Kasus besar pernah terjadi dan melibatkan Janet Jackson dan Justin Timberlake pada acara Super Bowl tahun 2004. Pada waktu itu, FCC menuntut CBS Broadcasting untuk membayar $550 karena menyiarkan konten yang indecent. FCC melakukan investigasi terhadap konten-konten yang dianggap obscene, profane, dan indecent setelah menerima aduan dari masyarakat. FCC mengkaji setiap aduan untuk menentukan apakah betul-betul ada aturan yang dilanggar. Jika demikian, FCC akan mulai investigasinya yang terdiri dari antara lain apa yang disiarkan, artinya, dan konteksnya. Aduan bisa disampaikan secara online melalui email, surat biasa, atau melalui telepon. Ketika TV kabel semakin populer selama tahun 1980-an, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan konten siaran semakin samar-samar. Para operator TV kabel tidak menggunakan frekuensi spektrum, tapi mereka mendapatkan lisensi dari masyarakat lokal, seperti halnya stasiun televisi yang mendapatkan lisensi dari FCC. Di samping itu, TV kabel juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang juga dilakukan oleh operator TV, jenis lainnya sesuai dengan isi First Amendment. Tabel di atas menggambarkan perbandingan regulasi media di dua negara maju, Prancis dan Amerika, dan dua negara berkembang, Meksiko dan Ghana. Di kedua negara maju, prioritas isi atau konten yang diatur adalah di Prancis itu pluralitas politik, minoritas, iklan, dan siaran berbahasa Prancis. Sedangkan di Amerika Serikat, siaran yang tidak pantas, siaran iklan oleh lembaga penyiaran non-komersial, dan siaran program anak-anak. Di kedua negara ini, sanksi yang diberikan kepada lembaga penyiaran yang melanggar antara lain adalah denda, surat peringatan, dan pencabutan lisensi. Sementara di kedua negara berkembang, prioritas isi atau konten yang diatur adalah Meksiko siaran iklan oleh lembaga penyiaran non-komersial, siaran TV yang berpihak, dan siaran yang mengkritisi pemerintah. Sedangkan di Ghana, reportase politik, hiburan, dan standar penyiaran. Di kedua negara berkembang ini, sanksi yang diberikan kepada pelanggar regulasi antara lain denda, pencabutan lisensi, proses arbitrasi, dan pembukuan lisensi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.